Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita guys, Komikpedia Channel. Salah satu channel yang membahas tentang komik, dunia perkomikan ya teman-teman ya. Dari segi unboxing, packing, review, sinopsis atau diskusi singkat. Jangan lupa teman-teman untuk like dan share video ini agar tetap eksis di YouTube, dan juga jangan sampai lupa teman-teman untuk subscribe channel ini agar terus bisa bersaing dan bisa mendapatkan viewers yang banyak di YouTube. Dan juga teman-teman jangan sampai lupa untuk belanja komiknya di Tokopedia saya, Nanang Alfshop Kabupaten Banyuwangi. Banyak komik langka, komik baru, komik yang masih layak dikoleksi, dan juga komik yang masih bisa diperjualbelikan. Saya jamin teman-teman gak bakal kecewa karena komiknya berkualitas. Nah, hari ini teman-teman kita ada satu set komik Barakamon ya. Jadi nanti saya akan membacakan sinopsis singkatnya saja agar teman-teman punya gambaran seperti apa sih komik Barakamon ini dan seperti apa jalan cerita atau cerita singkat ya. Kalau saya ceritakan semua nanti nggak bakal nutut untuk waktunya. Jadi di sini ada komik Barakamon dan juga komik Handakun. Jadi ini masih satu pengarang yang sama. Langsung aja kita mulai ya untuk volume 1 ya. Covernya seperti ini ya. Ini volume 1. Saya akan bacakan langsung. Setidaknya tolong masuklah dari pintu depan. Karena suatu insiden, si tampan Seisuhanda, seorang kaligrafer muda asal Tokyo, mengasingkan diri ke sebuah desa di pulau paling barat Jepang di hadapan sang maestro yang tidak terbiasa dengan kehidupan desa. Muncul bocah pulau bernama Naru yang ternyata telah menjadikan tempat tinggalnya kini menjadi sebuah markas. Dimulailah kehidupan baru Handa yang penuh hal-hal baru, bocah-bocah yang selalu membuatnya pusing, juga para tetangga yang penuh rasa toleransi tinggi. Ini ya, ini volume 1 ya. Volume 2. Covernya seperti ini ya teman-teman ya. Sial, dalam sehari infonya sudah menyebar ke seluruh penduduk desa. Gosip ganjil menyebar ke seluruh desa dalam satu hari. Bahkan tak sarapan, rumahnya kini telah menjadi sebuah teman nongkrongan anak tetangga. Seisuhanda, kaligrafer muda dan tampan ini masih belum terbiasa hidup di pedesaan dan akhirnya jatuh pingsan. Lalu saat masuk rumah sakit, konon rumah sakitnya berhantu. Ini volume 2 ya teman-teman ya. Volume 3, tas ransel. Aku mau pulang ke Tokyo. Kawafuji, teman satu-satunya Handa, datang ke pulau. Tapi Handa tidak mengangkat telepon darinya. Juga tak tahu apa tujuannya datang. Alhasil Kawafuji yang bertato itu sempat dikirim ke balik desa gara-gara dikira mau menculik Naru. Ternyata Kawafuji datang membawa Kasuke Kanzaki yang mengalahkan Handa di kasus insiden juara dunia. 4. Ini covernya seperti ini. Ada banyak anak kecil. Kakek Yakuza, Handa tengah mempersiapkan karya musim gugurnya, tapi tahu-tahu dia dimintai tolong membuatkan dan menuliskan nama kapal milik Ayah Niwa. Entah kenapa menuliskan kaligrafi langsung untuk sebuah kapal terasa berat baginya, apalagi dikerumuni bocah-bocah Badung termasuk Naru. Nanti aja sebelum sepatutnya menoreh kuasnya, tiba-tiba Naru lebih dulu menorehkan cetakan tangannya yang penuh cat di dinding kapal. Volume 4. Volume 5. Ini covernya seperti ini ya. Baru kali ini aku melihat Tarzanan yang serius ini. Seisuhanda, sang kaligrafer muda yang mencurahkan hidupnya untuk menghasilkan karya kreatif, mendapat inspirasi besar dari alam setelah bermain Tarzan dengan anak-anak. Namun ketika dia mencemaskan apakah karyanya kali ini bisa menjadi representasi kaligrafinya, datang telepon dari Tokyo yang membuatnya memutuskan untuk pulang. Nomor 5. 6. Covernya seperti ini. Nggak bisa, aku nggak bisa menulis. Anda kembali ke Tokyo untuk mengikutsertakan karyanya dalam pameran kaligrafi.
Walaupun batas waktunya esok harinya, Handa tidak bisa juga menciptakan karyanya sesuai dengan keinginannya. Saat itu Kawaguchi datang memberikan pertolongan. Saat itulah Handa menyadari pentingnya keberadaan para penduduk desa baginya walau terpisah jauh. Nomor 6. Nomor 8 ya, sudah buka segel. Jangan terlihatkan dalamnya seperti ini ya teman-teman ya. 8. Gawat, aku lambat laun membaur dengan desa ini nih. Miwa dan Tama keluar pulau untuk study tour sekolah. Lalu Maestro Handa, sang kaligrafer muda yang tampan, untuk pertama kalinya mencoba menjadi penyiar pengumuman untuk seluruh desa. Selain itu, dia mengesampingkan kaligrafi untuk memasak kue dan membantu Hiroshi yang sekarang ini Kuroshi dalam latihan wawancara kerja. Apa dia akan baik-baik saja ya? Sekedar info ya teman-teman ya, jadi untuk nomor 7 sama nomor 9 nya ini saya belum punya ya, jadi langsung lanjut tadi ke volume 8. Sekarang kita lanjut ke volume 10 dan asal teman-teman tahu ya, ini tamat di volume 18. Ini 16, 17 juga saya belum punya. 10. Kalian dilarang melangkahkan kaki ke sini, mau telungkup atau terlentang pokoknya tak boleh. Karena sudah mulai masuk musim dingin, Honda meminta Kawaguchi untuk mengirimkannya pakaian musim dingin. Namun bukan Pak Pos yang datang membawakan pakaian, melainkan pasukan dari Tokyo. Ditambah lagi mereka membawa sesuatu selain pakaian dingin. 11. Sialan, aku akan menikah dan keluar dari pulau seperti ini. Tujuan sebenarnya kedatangan orang tua Handa adalah untuk mengatur perjodohan. Apakah Handa, sang kaligrafis muda yang tampan, dapat membuat keputusan? Selain itu, Handa juga sedang ribut dengan Kazuma Higashino dari desa tetangga yang ujung-ujungnya malah membuat taruhan dengan mempertaruhkan rumah Handa. Nomor 11 ya teman-teman ya. Covernya seperti ini. 12. Seperti ini ya. Sinterklas. Masing-masing keluarga punya kepercayaan tersendiri ya. Cering-cering-cering, bunyi lonceng Natal telah tiba di pulau. Sang kaligrafis muda yang tampan Seisu Handa untuk pertama kalinya mencoba menjadi Sinterklas. Tapi sepertinya bukan hanya Sinterklas Handa yang memberi kado pada anak yang baik. Ada pria berbaju Sinterklas yang juga datang membawa kado untuk Naru. 13. Ini seperti ini. Di sini tidak bisa lihat matahari terbenam ya. Akhirnya Naru ikut pulang bersama Maestro Handa, sang kaligrafis muda yang tampan, dan memulai debutnya di Tokyo. Naik kereta, pergi ke kebun binatang, jalan trotoar, semuanya pengalaman baru bagi Naru, termasuk bertemu gadis yang awalnya akan dijodohkan dengan sang maestro. Sementara itu ayah Handa ingin agar sang maestro kembali tinggal di Tokyo. Lalu bagaimana keputusan Handa? 13. 14. Covernya seperti ini, sudah buka segel. Turun salju, asinannya. Setelah memutuskan untuk hengkang dari dunia kaligrafi, Maestro Handa kembali ke pulau. Sambil mengurus persiapan sekolah kaligrafinya, sang maestro menyelesaikan taruhannya dengan Higashino. Belajar membuat asinan favoritnya, mengalami penghentian air tanah karena badai salju, sampai digigit Shishikoma. Ikutilah kisah Handa, sang maestro muda dan tampan yang kembali menjalani hidupnya di Pulau Goto. 15. Ini covernya seperti ini. Saya Handa, 23 tahun, hari ini pun menjalani hidup dengan dukungan dari berbagai pihak. Sang kaligrafer tampan saya Handa terlalu menggampangkan situasi ekonomi di pulau. Ketika berencana membuka kelas kaligrafi, mendengar iuran bulanannya akhirnya 1 juta. Para warga desa pun kontan mundur. Saat khawatir kelasnya akan tutup tanpa sempat dibuka, ada yang mengulurkan bantuan kepada Handa. 1 juta itu sekitar 10.000 yen. Ini covernya seperti ini. 15. 16, 17 saya belum punya ya teman-teman ya. Ini langsung ke volume terakhir di volume 18. Sudah 1 tahun berlalu sejak Maestro Handa datang ke pulau. Hiroshi sudah
merantau ke Tokyo. Miwa dan Tama sudah naik kelas 3 SMP, lalu Naru dan yang lainnya juga sudah menjadi murid kelas 2 SD. Semua pertama besar dan mengalami berbagai perubahan. Lalu kini mereka akan mengadakan pesta penyambutan murid kelas 1 yang baru. Tapi siapa murid kelas 1 yang terbaru itu? Ini volume 18 ya, dan akhir dari Barakamon. Kita akan lanjut ke Handakun ya, sampai 18 tamat. Handakun ini volume 1 seperti ini ya. Saya akan bacakan. Karena karisma dan sifatnya yang kalem, dia diidolakan seluruh murid sekolahnya. Tapi Handa malah menganggap seisi sekolah benci dan mengucilkan dirinya. Salah satu contoh, ketika menerima surat cinta, dia malah menganggap itu sebagai surat tantangan. Lalu bagaimana Handa menjawab surat tantangan itu? Ini volume 1. Volume 2. Sei Handa, murid SMA yang dipuja sebagai cowok cool yang suka menyendiri, menyangka dirinya dibenci oleh satu sekolah. Meski begitu, pemuja ekstrim Handa semakin bertambah bak penyakit menular. Ada yang sampai menjadi Handa KW, ada juga yang sampai mau bunuh diri demi Handa. Masa remaja Handa dari seri Barakamon yang penuh lika-liku dan kesalahpahaman yang konyol. Volume 3. Sei Handa, murid SMA dari keluarga Kaligrafer, mengalami kehilangan ingatan. Mengetahui itu, para pengikut Handa yang menamakan diri mereka pasukan Handa berusaha mengembalikan ingatan Handa dengan cara yang ekstrim. Apakah Handa bisa mengatasi masalah terbarunya ini? Nomor 3 ya. Nomor 4. Sei Handa, siswa SMA yang penyendiri, akan dijadikan karakter komik oleh klub gambar. Tanpa mengenal prinsip klub, mereka membuat Handa menjadi tokoh cewek. Bagaimanakah karakter Handa sebagai seorang cewek? Ini volume 4 ya teman-teman ya. Volume 5. Sei Handa, siswa SMA penyendiri yang ahli kaligrafi, kali ini akan ikut acara yang paling ditunggu-tunggu oleh semua murid kecuali dirinya, yaitu study tour. Bagaimana Handa akan menjalani 3 hari 2 malam bersama anggota kelompok study tour yang menurutinya memusuhi dirinya. Kemunculan perdana pasukan khusus murid terpopuler dari sekolah Shirofuku. Volume 5 ya teman-teman ya. Volume 6 seperti ini. Sekolah Handa akan mengadakan festival kebudayaan. Kelas Handa akan melakukan cafe drama Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Apakah Handa terpilih sebagai Romeo atau Juliet? Lalu apakah prasangka yang dia selalu benci itu akan berubah setelah melihat semua orang berusaha untuk menyukseskan festival kebudayaan ini? Ini volume 6 ya. Volume terakhir, volume 7. Pasukan Handa akan membuat anime soal Handa tanpa melibatkan Handa sama sekali. Lalu sebelum cerita soal para siwi-siwi kelas 2-7 mengadakan reuni. Setelah 6 tahun berlalu di kelas 2-7, ternyata ada anak yang entah kenapa selalu tidur sepanjang pelajaran. Tapi setelah melakukannya semua langsung kaget. Oh ya, Handa yang telah dewasa akan datang di reuni 2-7. Ya, ini volume ke-7 ya. Terus ada satu lagi yaitu Handakun Antologi ya. Ini seperti prequelnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa juga mengoleksi sama volume 1-7 dan plus antologinya. Kumpulan kisah kesalaman dekat di layang sedang Handakun yang menggelitik hati. Jadi itu saja teman-teman ya untuk sedikit mengulas sinopsis singkat komik Barakamon dan Handakun karya Satsuki Yoshino. Jadi teman-teman nanti jika ingin membelinya bisa langsung ke Tokopedia saya. Walaupun ada yang kurang tapi tidak mengurangi kebagusan atau tidak mengurangi dari serial yang bagus ini. Jadi teman-teman langsung saja gas di toko hijau atau toko oranye. Nah untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.